RAL FM, Orang Manado Radio. Jadi yang momentum kemarin itu, ya, kebijakan yang diberikan kepada para pedagang dari pimpinan, memang itu masih terbatas pada menyiasati keadaan menjelang Lebaran. Itu sudah selesai. Kemudian kenapa masih ada pedagang yang di luar? Ini memang kita berusaha agar supaya pedagang ini bisa berusaha. Artinya begini, kita tidak akan ada penumpukan pedagang di satu kawasan, di satu pedagang. Makanya ada yang lain kita geser keluar, bahkan ada yang lain menempati kalian. Dengan harapan antara penjual juga dengan pembeli ini akan lebih ringan dalam rangka penerapan social distancing. Cuman memang karena ditutupnya pasar Tuna Sunggulan, maka pasar desa itu menjadi satu-satunya tujuan orang untuk berbelanja. Makanya kita lihat bahwa orang yang datang ke pasar desa itu cukup banyak, ya. Namun karena itu tadi efek dari penutupan pasar Tuna Sunggulan kemarin. Walaupun memang ada beberapa pedagang yang masih berjualan di luar di pasar Tuna Sunggulan, tapi stigma yang terbangun di masyarakat, apalagi masyarakat yang kompleks pasar, bahwa karena pasar Tuna Sunggulan merupakan kluster pandemi COVID-19, maka ada yang lain pindah berbelanja di pasar besar. Maka memang inilah fakta yang terjadi kepadatan orang berbelanja. Begitu juga, maka kemudian teman-teman pedagang ada yang di dalam ini berusaha supaya mereka bisa menjumpai pembeli. Jemput bola ya Pak, main langsung di depan. Iya, sebab kalau tidak mereka yang di dalam itu kemungkinan besar, ya pendapatannya mereka, makanya mereka datang. Nah ini memang situasi yang menjadi dilema bagi kita, dan terutama untuk penguasaan kita. Di satu sisi bahwa kita ingin menertibkan para pedagang, tapi di sisi yang lain bahwa secara kemanusiaan kita juga tersentuh. Kenapa? Karena mereka pedagang juga, misalkan untuk komoditi rica yang kemarin itu sampai 80.000. Rica tidak akan tahan lama kan? Saya kemungkinan besar dia 4-5 hari. Nah kalau ini tidak cepat laku pasti. Begitu juga untuk misalkan ikan paling lama 2 hari. Kalau ini tidak cepat laku, maka mereka akan mengalami kerugian yang besar. Ini persoalan memang di lapangan fakta. Di satu sisi bahwa kita ingin menerapkan ketentuan yang tegas, tapi di sisi yang lain kepentingan masyarakat pedagang juga ingin agar supaya bahan mereka cepat terjual, kemudian hasil mereka ya memadai lah untuk kehidupan mereka. Saya kira ini antara dua kepentingan ini yang seharusnya kita coba jembatkan. Ini yang mungkin ke depan yang perlu dilakukan. Pak, terkait keluhan pendengar dari kelompok 8 ya, terkait pembayaran lapak. Saya langsung saja ya dengan orangnya. Ya. Bisa ya Pak ya? Ada yang perwakilan dari kelompok 8? 2 menit ya? Langsung. Untuk ada pengeluhan tuh kemarin keral, bisa langsung aja dengan Pak Eki. Ini Pak tadi berupa surat itu yang diketik, tapi saya bilang Pak Fernando, tapi surat ini masih ada pembicaraan yang real. Yang kedua juga masih ada pedagang lain malahan yang biasa berjual akan tertanpa di luar dibuka. Oke Pak, sedikit kronologi. Yang pertama awal ada keluhan keral. Flashback lagi ya, ada kronologi awal. Itu tidak awal, itu masih ada pembicaraan mengenai kontrak
tiba-tiba ditertibkan tidak bisa jualan di situ lagi. Ini teman-teman ini kasihan bilang baru bagaimana ini cara pembicaraan dulu, udah bilang nanti cara berbicara di kantor. Gitu. Terus Lantaran ini ntar mobil Pak Kabak atau Pak Dirut tidak ada respon orang restoran ini sampai tutup dulu sampai lapak belum jadul berjual. Nanti kalau ada Dirut baru buka mana DP solusi. Oke. Itu pembicaraan dengan Dirut itu maksudnya sewa lapak atau seperti apa itu Pak? Yang angka 100 berapa? Itu angka 120 juta itu langsung dia mau bikin tase. Setelah itu terang belum ada uang, terang bandar uang ke juta. Oke. Dan itu sudah dibayarkan ke Dirut. Kabak iya. Ya. Kabak umum. Oke. Tapi sampai saat ini masih ada penertiban, belum bisa jualan. Belum bisa jualan. Seduga. Oke, baik Pak. Jadi begini ya, Kalimas ini rencana pemerintah kota akan dijadikan kawasan terminal, ya, terminal dalam kota. Yang sebenarnya rencananya tahun ini akan dilaksanakan pembangunan, hanya tertunda karena ada COVID-19. Nah, soal ada kebijakan itu, ya, saya sendiri sebagai kepala bagian Wasdik sampai hari ini tidak ada pemberitahuan dari Pak Dirut tentang kesepakatan itu. Oke, belum ada informasi ya Pak ya? Belum ada informasi dan belum ada keputusan. Oleh sebab itu maka karena yang kita tertibkan itu kan bapak-bapak, ibu-ibu yang berjualan di pelataran jalan ya, itu yang kita tertibkan. Tapi yang di bawah sini itu kan tidak. Hanya kan Bapak Ibu yang kelompok 8 ini inginkan agar supaya mendapatkan tempat akses di atas. Nah persoalannya kita diberikan petunjuk di atas itu tidak boleh, harus kembali ke bawah. Makanya berkaitan itu tadi dengan penjelasan Pak Kadi bahwa masih ada pembicaraan dengan Pak Dirut. Berarti kata masih ada berarti silakan dikliarkan. Ya, saya hanya bisa sampaikan, silakan bertemu dengan Pak Dirut atau dengan teman-teman yang lain ya, yang punya tugas itu, misalkan kepala unit pasar bersati atau dengan kepala bagian umum, karena bidangnya adalah tentang sewa lahan. Ya. Jadi silakan ketemu. Saya pikir ini bisa diselesaikan. Hanya mungkin komunikasinya tidak intens, ya. Artinya perlu datangin terus, ya, minta. Kalau memang betul-betul sudah membayar, silakan didatangi. Pak, kita kan sudah membayar, kenapa belum diselesaikan? Itu. Tapi kalau cuma bicara di luar, tidak datang ke kantor, akan tidak selesai sampai ke tahun. Jadi saya kira silakan, ya. Kalau memang sudah ada keputusan, sudah ada pembicaraan, tugas saya adalah mengamankan keputusan pimpinan. Itu aja. Baik. Udah? Begini Pak, Ibu boleh saya? Boleh. Begini Pak, kalau ada dengan Bapak, orang tertib, orang akui sama desa Purata. Tidak mengenal orang di luar, kelompok 8, tetap desa Purata. Misalkan Pak. Tapi kalau nyana ada Bapak, usak cuma yang di kelompok 8 yang di tengah itu yang lengkap keluar. Tetap dan tahu di atasan. Oh yang di badan jalannya itu makanya orang Pak kecewa, bukan main sama dengan Kabak Wasi. Kalau misalnya dah hari-hari lah, lebih saya kalau Nando, sejak Nando masa dalam pasar berbuah ini dia kaca terus Pak, karena dia cuma di kolam pola Kabak, kenapa yang lain nih Pak? Apa ini? Jadi kalau misalnya ada Bapak Sapurata mau di sebelah. Coba berarti Bapak harus turun langsung terus. Nyana pihak. Jadi saya sorai rayu. Pak mau turun bola ini cuy. Oh nyana harus. Dan semua. Bagaimana orang ada kecemburuan. Tapi ini saya suka kasih contoh. Setelah kan otonya namun samar tapi bareng. Karena apa? Tung Nando yang petugas lain. Cuma orang ini yang sepihak. Terutama sampai hari. Kalau batas saya. Yang menyenangkan itu yang bikin kecewa Pak. Cuma nyana memang orang suka kalau ada Bapak. Biasa Purata. Baik. Supaya tidak ada kecemburuan. Iya, kecemburuan kasihan pun orang.
petugas yang ada di pasar ini adalah bawahan saya. Jadi ini saya kira koreksi yang Ini masukan buat Bapak? Ya, koreksi konstruktif. Saya koreksi. Saya nanti dalam rapat saya akan evaluasi ini. Saya kira mudah-mudahan tidak ada alasan pribadi ya. Iya. Soalnya ada alasan pribadi. Jangan karena ada sesuatu something wrong. Enggak ada sesuatu di sininya. Saya dengan Wati teman-teman semua saya cukup dekat ya. Artinya orang per orang kalau saya kasih kesempatan untuk berjualan bukan karena saya punya kepentingan. Karena saya ada sisi kemanusiaan kan gitu. Silakan. Makanya saya teorinya kita membuka akses saja. Cuman ya itu ya. Nanti saya coba akan evaluasi. Nah, kalau berkaitan dengan yang pertama tadi, saya berharap kalau boleh hari ini dikelirkan supaya ya saya sendiri tidak pusing. Artinya kalau terima keluhan seperti ini bukan karena pusing kepentingan saya tidak, tapi maksudnya supaya jangan lagi saya diperintahkan tertibkan kelompok 8, tapi sebenarnya kelompok 8 ini sudah ada pembicaraan, percakapan itu susah. Makanya saya kira ini secepatnya lebih good. Ini tugas dari forum sebenarnya ya untuk menjembatani. Teman-teman ini bisa mediasi. Terima kasih atas kesempatan kepada kami selaku pimpinan Forum Pedagang Bersatu Kota Manado. Kasih karakteristik suara Bang. Kami sebetulnya selaku Forum Pedagang Bersatu menyangkut persoalan secara keseluruhan ya, terutama menyangkut kebijakan termasuk yang dialami oleh kelompok 8. Kami sangat terbuka selama ini dan kami sebelumnya sudah menyampaikan pada saudara-saudara kami di dia bila mana ada hal-hal yang perlu untuk diselesaikan, tolong bicarakan dengan kita, tolong telepon saya selaku pimpinan. Namun selama ini kami juga baru ini dia nanti sudah punya persoalan seperti kita tahu bahwa kelompok 8 punya masalah. Dari awal belum ada masalah. Dari awal kan kita sudah sampaikan kepada saudara-saudara, ini juga merupakan saudara-saudara sebagian daripada saudara saya dan saya sudah sampaikan pada saudara kami bahwa bila mana ada persoalan tentang kebijakan menyangkut kalian punya tempat, tolong sampaikan kepada kami pimpinan dan kami akan musyawarahkan dengan Biro PD Pasar. Namun nanti setelah ini sudah punya persoalan seperti ini kita bisa tahu. Nah, sudahlah kita abaikan itu. Namun karena ini sudah terlanjur ya, sudah terlanjur sampai memberikan uang 40 juta. Olehnya kita juga sangat menyayangkan juga sikap daripada PD Pasar, pimpinan PD Pasar juga. Mohon maaf Pak Kabak, karena ini menurut keterangan Pak Kabak tadi ada perencanaan ke depan terhadap Kalimas ini yang kita sangat sayangkan. Ini kan sudah punya perencanaan, kenapa toh masih diberikan kebijakan kepada mereka untuk menempati itu, bahkan dengan catatan ada uang membayar ditetapkan 120 juta. Namun dalam hal ini baru 40 juta yang disampaikan. Dan kita sangat sayangkan juga uang 40 juta itu sampai saat ini tidak punya bukti ya tanda terima berupa kwitansi yang mereka terima. Nah itu juga kita sangat sayangkan itu. Sehingga kita berasumsi bahwa kok kenapa harus begitu dari pihak PD Pasar terhadap saudara-saudara kita pedagang. Apalagi ini saya lihat ini adalah lahan terbuka. Ini bukan bangunan ya, nanti harus dikontrakkan sejumlah atau disewakan sejumlah 120 juta. Ini lahan terbuka yang mestinya mereka harus bayar itu cuman retribusi harian aja. Oke, baik. Saya sangat inilah sehingga itu kami sudah berapa kali menghubungi Pak Diro, Pak. Mohon maaf ini, tapi tidak diangkat-angkat juga. Ke Diro PD Pasar. Biro. Iya. Biro. Kita intinya kepimpinan usaha ke Biro PD Pasarnya. Tapi sering tidak diangkat. Dan sehingga itu kita juga merasa kalau kita ingin ketemu, kalau kita janjian, kalau kita ketemu kesan dengan mendadak, tidak ada janjian, tidak ada apa kan nanti ya kita kan kaget kita datang ke sana ke birunya tidak ada. Nah itu kita telepon duluan. Nah ini melalui Pak Kabak, tolong
ini persoalan ini mari kita clearkan sama-sama, karena ini menyangkut nama baik daripada perusahaan daerah yang ujung-ujungnya juga akan berimbas pada wali kota nanti. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Barangkali bisa ditanggapi Pak. Ya, jadi saya seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, karena ini menyangkut ada pemberian uang, Iya. kemudian ada janji, Iya. agar supaya ini tidak jadi fitnah, makanya saya sampaikan tadi. Oke. Coba datangin kembali, biarkan ini di kantor. Karena kalau ini berhubungan dengan apa namanya transaksi, saya kira ini kan resmi, harusnya tidak masalah. Oke Pak, maaf saya potong. Ini kan rencananya kan mau dijadikan Terminal terminal. dalam Oke. kota, ya. Berarti kan itu sudah ada perencanaan. Iya. Nah, terus kenapa ada kebijakan dari Dirut maksudnya dari Direktur Utama untuk menyewakan lahan ke kelompok 8. Jadi begini, memang untuk wilayah terminal itu yang sekarang berhubungan ya, itu dari paving itu sampai di sana. Memang di sini tidak masuk. Oke. Tapi ini kan menjadi wilayah penyangga. Oke. Nah, kalau memang toh ada kebijakan dari pimpinan bahwa ini bisa disewakan, saya kira tidak masalah. Yang menjadi masalah tadi ketika hasil percakapan pembicaraan itu yang belum dikelirkan. Saya kira ini kan yang perlu jadi kalau memang tadi bahwa saya kira teman-teman kan kelompok 8 kemudian difasilitasi mungkin oleh asosiasi, ya kalau datang ke kantor, artinya kalau memang tanyakan ke kantor bahwa kalau memang kebijakan ini clear, ya silakan kita. Mungkin kewajiban dari sini diselesaikan, nanti minta kantor selesaikan juga kewajiban mereka, kan begitu. Jadi kalau tadi kan baru 40, mungkin ya siapa tahu, karena ada pembicaraan itu yang saya tidak tahu. Ya. Jadi seharusnya saya tidak bisa menjawab ini, tapi secara makro saya katakan, silakan saran saya datang ke kantor. Intinya pembicaraan langsung dengan Dirut. Iya, Ya, karena Bapak kan punya kewenangan Iya. untuk menentukan itu. Sehingga itu ke saudara-saudara teman-teman ya pedagang kelompok 8, ayo kita bicarakan dengan Dirut bagaimana persoalan ini dia supaya segera clear tentang nasib mereka yang berjualan. Karena sekarang mereka ini Pak hari-hari kan mencari. Iya. Iya. Namun selama ini kan orang sudah berapa minggu kesini berkatung-katung nasib mereka ini. Sementara ini dia tidak bisa kita jawab. Ya kan Pak. Jadi insya Allah Dirut punya niat baik juga, teman-teman semua ini, kita semua punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik pula. Sehingga itu mudah-mudahan ini akan menjadi awal kita untuk sama-sama bagaimana pasar ini ke depan. Begitu kan Pak? Oke, baik. Ya, jadi ini PR dari Forum Pedagang Bersatu ya? Iya, insya Allah. PR ini. Sama-sama, PR kita semua. Oke Pak, mungkin closing statement terakhir Pak, kira-kira harapan ke depan. Saya kira harapan saya begini, dalam kita menata pasar, ya, terutama pasar Bersati, tentu ya kami pada satu sisi sebagai regulator tidak hanya bisa bergerak sendiri. Kami tidak bisa mengatur pasar ini seorang diri, artinya hanya pada pihak PD pasar. Makanya masukan, ya, kemudian keterlibatan teman-teman pedagang, asosiasi, ada masukan konstruktif, saya kira itu akan jauh lebih baik, ya kan? Sehingga ke depan pasar ini akan menjadi pusat perbelanjaan yang sehat, yang bersih, yang nyaman lah, ya, bersih, aman, tertib. Tidak akan lengkap kalau nyaman juga tidak. Betul. Ya, kan saya kira ini kata kuncinya. Ya.